Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 360, Romansa. Lampu hijau terbang keluar dari dantian Feng Feiyun. Sebuah kapal besar sepanjang 100 meter melayang di atas kepalanya. Setengahnya tertutup kabut. 18 layar busuknya berkibar di langit seperti kapal perang dari zaman kuno. Feiyun menjadi lebih cepat dengan menyalurkan Swift Samsaranya hingga batas. Tubuhnya berubah menjadi badai saat ia terbang melewati gunung lain menuju utara dan memasuki rawa besar. Ada 28 kabupaten di prefektur selatan. Masing-masing cukup luas, dan orang-orang biasa perlu beberapa tahun untuk berpindah dari satu ujung ke ujung yang lain. Karena itu, ada banyak hutan dan rawa-rawa serta beberapa lokasi rahasia. Jika bukan karena hegemon dinasti Jin, masing-masing daerah sebenarnya dapat dibagi menjadi beberapa lusin kerajaan atau bahkan 100. Hanya pembudidaya yang kuat yang bisa dengan mudah menyeberang satu daerah ke daerah lain. Bagi manusia biasa, itu lebih sulit daripada mencapai surga. Boom! Ling Donglai melepaskan 8 formasi murni lagi, tapi setengah dari pasukannya dihilangkan oleh kapal roh sementara setengah lainnya dibatalkan oleh diagram kuda naga di atas kapal. Golden Lion Lentigo adalah burung aneh yang memiliki garis keturunan Vermilion Bird kuno sehingga cukup cepat. Kurang dari beberapa burung bisa memiliki kelincahan yang sama. Ling Donglai dan penerus Buddha dari Kambis Master, Fan Xijing, adalah teman baik. Karena itu, ia dapat meminjam burung ini. Feiyun masih lebih cepat dari burung ini, tetapi karena Lu Liwei, dia tidak bisa kehilangan Ling Donglai segera. Liwei tidak bisa bergerak sama sekali karena dia berada dalam pelukan Feiyun. Dia menunjukkan senyum mengejek, tapi itu tidak menghilangkan pesonanya. Feiyun, bukankah kamu tidak terkalahkan di antara generasi muda? Kenapa kamu lari? Iya. Petik 2. Aku sedang terburu-buru mencari tempat pribadi untuk berduel denganmu selama 3000 putaran. Tubuh Feiyun berubah menjadi sinar saat bergerak melalui rawa. Aku akan menunggu. Liwei mengertakkan gigi dan mencibir. Racun yang mengerikan meresap ke rawa ini karena makhluk beracun ada di mana-mana. Meskipun racun tahan lama sangat kuat dan bisa mengubah kultivator menjadi nanah, itu tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya karena fisik Phoenix abadinya. Lentigo itu tidak berani memasuki racun, jadi itu meraung tepat di luar. Meskipun menjadi binatang aneh, tidak berani memasuki rawa ini yang telah tenggelam dalam racun ini selama 1000 tahun. Donglai hanya bisa memesannya untuk mendarat dan masuk sendiri. Dia adalah orang yang diberkati dengan pemeliharaan dan kekayaan luar biasa. Dia bisa mengambil harta roh hanya dengan mandi di sungai atau menggali batu roh dari penggalian acak. Bahkan ketika jatuh dari tebing, dia bisa memasuki gua khusus dari zaman kuno. Dalam hal ini, dia benar-benar kebalikan dari Feiyun yang tidak pernah beruntung. Musuh selalu muncul entah dari mana. Pertama, dia diusir dari klan Feng dan dikejar oleh mereka. Kemudian, dia menyinggung wanita jahat dan hal yang sama terjadi. Selanjutnya, itu adalah Gua Violet Sea dan kuil Shenluo di atas klan Beiming. Akhirnya, seluruh dunia menginginkannya mati. Dia bukan seseorang yang mengandalkan keberuntungan, tetapi kemalangan berturut-turut ini terus menyerang dia. Jika Ling Donglai diberkati oleh nona keberuntungan, maka Feiyun dikutuk oleh penguasa malapetaka. Jika bukan karena vitalitas ulet dan kecerdikan di atas memiliki jiwa master klan Phoenix, dia akan terbunuh lama karena keberuntungannya yang mengerikan. Ling Donglai memakai 5 harta roh. Kekuatan harta ini lebih dari cukup untuk menghentikan racun, jadi dia bergegas masuk tanpa rasa takut. Siapa yang tahu berapa lama rawa ini telah ada? Lumpur itu benar-benar hitam karena racun. Tidak ada makhluk normal dapat ditemukan di sini, terutama bukan manusia. Feiyun memasuki gua tersembunyi. Cukup sempit dan sulit ditemukan. Dia melakukan 7 formasi untuk menyembunyikan pintu masuk sepenuhnya. Dari mana orang ini merangkak keluar? Ada kabut yang menghentikan saya untuk melihatnya. Sepertinya saya tidak akan bisa menang sampai saya melampaui kesengsaraan bumi saya sendiri. Feiyun telah membuka 346 meridian pada saat itu sehingga tidak sulit baginya untuk membunuh mandat surga tingkat pertama. Namun, ini tidak termasuk Ling Donglai. Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, tetapi ada tanda-tanda manusia di tempat ini. Sayangnya, itu hampir tidak terdeteksi dan beberapa item telah dikubur. Sial, racunnya mendapatkannya.
Feng Feiyun menjentikkan lengan bajunya untuk mendorong lapisan tanah untuk mengungkapkan tempat tidur batu sebelum menempatkan Li Wei di atasnya. Dia tidak sadarkan diri untuk sementara waktu dengan matanya yang cantik tertutup rapat. Wajahnya pucat sementara tubuhnya ditutupi dengan cahaya abu-abu. Darahnya menjadi lebih gelap dan darahnya mengalir lebih lambat. Feiyun tidak buru-buru mendorong racun keluar dari tubuhnya. Dia sebenarnya menjadi sangat serius. Li Wei adalah seorang guru kebijaksanaan yang cerdas. Jika dia tidak benar-benar terinfeksi oleh racun, dia akan jatuh ke dalam perangkapnya, dan itu akan sama dengan mengundang masalah pada dirinya sendiri. Matanya menyala karena dia ingin menggunakan pandangan Phoenix untuk melihat situasi nyata di dalam tubuhnya. Dia melihat bahwa itu telah diserang sepenuhnya oleh racun. Bahkan hatinya mulai berubah hitam ketika kekuatan ini mulai mencapai otaknya. Jika dia tidak menyelamatkannya sekarang, kecantikan tertinggi akan berubah menjadi nanah hitam berdarah segera setelah itu. Identitas Li Wei tidak sederhana sehingga dia harus memiliki beberapa artefak rahasia yang melindunginya. Jadi bagaimana mungkin racun ini menyerang dia dengan begitu mudah? Dia masih sangat ragu. Dia menganggap dirinya sebagai tipe yang menentukan, tetapi ragu-ragu membeku padanya pada saat ini. Darah hitam meluap dari mulut Li Wei. Aku hanya akan menyelamatkannya dulu lalu menanganinya nanti. Feiyun berhenti ragu-ragu dan memegang kedua tangannya. Semua meridiannya terbuka dan cahaya keemasan melesat keluar. Dia berkomunikasi dengan dunia dan menyerap energi roh di bumi sebelum memadatkannya dalam darahnya. Seutas aura Phoenix murni ditambahkan ke energi roh ini. Selanjutnya, itu mengalir melalui telapak tangannya dan ke tubuhnya. Aura Phoenix sangat kejam, jadi Feiyun perlu fokus dengan sepenuh hati pada tugas ini. Dia harus berhati-hati dalam mendorong racun keluar dari Li Wei. Aura melompat ke tangannya yang berwarna abu-abu. Dalam sekejap mata, itu menjadi putih lagi, penuh kehidupan dan kelenturan dengan energi roh. Selanjutnya, aura mengusir racun dari kepalanya, mengungkapkan fitur tertinggi. Untaian rambut menempel di dahinya karena berkeringat. Hidungnya yang indah bernafas dengan lembut dan bibirnya berubah merah muda dan mengkilap lagi. Ada beberapa darah hitam kering di dagunya, tetapi dengan cepat menguap. Aura turun melaluinya menuju pinggangnya. Namun, saat itu menyentuh dantiannya, aura Phoenix dan energi rohnya mulai dengan gila-gilaan memasuki dantiannya. Ada pusaran di sana mengisap kekuatannya. Ekspresinya meredup. Benar saja, ada masalah. Dia ingin mengambil kembali telapak tangannya, tetapi Li Wei lebih cepat darinya. Dia menjalin jari-jarinya dengan jari-jarinya sehingga tangan mereka saling menempel. Dia membuka matanya yang seperti mutiara yang sangat lembab dan menawan. Feng Feiyun, aku akan mengambil dasar Dao dan bakatmu. Anda akan menjadi tulang dan saya akan menjadi ratu. Petik 2. Jika seseorang sepertimu bisa mengubahku menjadi tulang, aku sudah akan mati berkali-kali. Dia menyeringai ketika 40 niat surgawi terbang keluar dari pikirannya untuk membantingnya terbang. Aura Phoenix-nya akhirnya terputus dari tubuhnya. Li Wei tidak berharap niat surgawinya begitu kuat untuk terwujud dan menyerang. Ini salah perhitungan besar, semua rencananya menjadi sia-sia. Dia hanya bisa lari dari Feiyun sekarang. Kemarilah. Tubuh Feiyun berkelebat. Satu saat kemudian, dia berdiri tepat di depannya untuk menghalangi jalannya. Dia meraih pinggangnya dan menariknya kembali ke tempat tidur. Tubuh Li Wei disegel untuk kedua kalinya, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia meninju dadanya, tapi rasanya seperti menggelitik. Feiyun tersenyum dan mencubit pipinya, saya ingin berhubungan kembali dengan Anda sesegera mungkin. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita, bagaimana kalau kita pergi untuk 3000 putaran? Petik 2. Meskipun cukup tinggi, Li Wei sangat mungil seperti anak perempuan yang berpendidikan. Temperamennya menyerupai gadis yang cerdas dan pendiam. Ini benar-benar membangkitkan hasrat pria. Ayo, kamu pikir aku takut padamu? Setelah pengalaman terakhir mereka bersama, dia tahu bahwa ancaman tidak berguna. Daripada membuang-buang energi untuk mengutuknya, lebih baik menenangkan pikirannya dan menyelamatkan kekuatannya. Karena mereka pernah melakukannya sekali di masa lalu, mengapa dia harus takut melakukannya untuk kedua kalinya? Feiyun secara alami tidak menahan diri. Jika seorang pria takut berhubungan dengan seorang wanita, dia tidak bisa dianggap sebagai pria. Peker dimaksudkan untuk digunakan dan tidak hanya untuk penampilan. 1. Jubah ungu Li Wei robek, memperlihatkan bahu kanan dan lengan gioknya.
Mereka seputih salju dan memancarkan aroma mempesona. Tulang selangnya terlihat sangat Dia memang yang tercantik di aula ke-10 dengan kulitnya yang gerah dan tanpa celah. Fei Yun mengendus dan menikmati aroma samar jubah itu. Diburu dan harus bersembunyi di tanah yang berbahaya, namun ia masih bisa memiliki kecantikan yang adil sebagai perusahaannya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang mengasyikkan ini. Li Wei masih bisa bergerak dengan bebas, tetapi dia tidak repot-repot menolak pada saat ini karena dia tidak akan bisa lepas dari cengkeraman jahatnya. Kenapa repot-repot sendiri? Tubuh lembutnya berbaring di ranjang batu sambil menatapnya dengan tatapan provokasi. Bab 361, What a Woman. Dengan suara robekan lainnya, lengan kerah bagian dalam Li Wei ditelanjangi, memperlihatkan lehernya yang ramping dengan lekuk angsa cantik. Rambutnya tersebar di atasnya, menyebabkan lehernya semakin menawan. Jubah ungunya praktis sudah robek. Kedua buah persiknya matang dengan 2 titik merah muda. Terakhir kali terlalu terburu-buru, dan karena darah iblis yang mengganggu, Fei Yun tidak bisa mengambil waktu menikmati perbuatan itu. Ini bukan kasus kedua kalinya. Tubuh lembutnya di tempat tidur berbaring di sana tanpa perlawanan sehingga Feng Fei Yun bisa meluangkan waktu untuk mengenalnya. Dia memang seorang iblis perempuan, menggoda dan tidak terjangkau. Fei Yun menamparkan dadanya yang seputih salju. Buah persik berubah merah muda ketika mereka bergoyang di udara. Li Wei menggigit giginya dan ingin mengutuknya, tetapi gelombang panas menyerang wajahnya. Bibirnya yang mengkilat bersentuhan dengan sepasang bibir lainnya, memaksa mulutnya terbuka ketika lidah meluncur masuk dan terjalin dengan bibirnya sendiri. Dia sedikit khawatir. Meskipun tumbuh di tempat yang tidak ortodoks seperti kuil Shenluo dan telah melihat banyak hal yang tak terkatakan, ini adalah ciuman pertamanya di bibir, jadi dia panik. Dia meraih bahunya dan ingin mendorongnya. Namun, dia gagal menghentikan ciuman penuh gairah ini karena seuntai air liur mengilat jatuh ke sudut mulutnya. Tangan Fei Yun membelai seluruh tubuhnya, terutama bagian-bagian sensitif, menyebabkannya terus-menerus bergidik seperti cabang bunga atau ikan yang telah meninggalkan air. Dia gelisah tak terkendali di tanah. Ciuman itu akhirnya berakhir. Fei Yun tersenyum di wajahnya. Rasa mencium kecantikan seperti Lu Li Wei bahkan lebih manis dari madu. Li Wei dengan dingin memelototinya dan menyeka air liur di dagunya, saya menyesal menentang Anda. Hidupku sekarang telah hancur. Petik 2. Kehidupan seorang kultivator sangat panjang jadi jangan menyerah. Ditambah lagi, tubuhmu yang cantik hanya cangkang. Meskipun aku menunggangimu, jiwamu masih murni dan tanpa cacat. Jika Anda tidak bisa melihat ini, Anda tidak akan bisa pergi jauh di jalur kultivasi. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia telah melepas sepatu bot sutra kuningnya untuk mengungkapkan kaki imutnya yang bisa diambil sepenuhnya dengan satu tangan. Li Wei merasa terhina ketika dia menggunakan kata, menunggang, bukannya, tidur, karena itu membuatnya tampak seperti kuda. Dia menjawab, teruslah berkuda. Fei Yun, lebih baik kau bunuh aku setelah menungguku atau aku akan membiarkanmu merasa ditunggangi. Petik 2. Haha, itu akan menjadi kesenanganku ketika saatnya tiba. Dia terkejut dengan jawaban kuat iblis wanita itu. Dia mendengus, aku akan membiarkan banyak pria menunggumu. Petik 2. Cemoohan seorang wanita tidak ada batasnya. Sayangnya, saya bukan seseorang yang membunuh wanita yang pernah saya tiduri. Tentu saja, orang tidak akan menungguku juga. Ketabahan mental saya tidak sekuat milik Anda. Petik 2. Tangan Fei Yun menjelajah dari bawah ke atas. Dia mulai dengan kaki lenturnya sebelum mengangkat rok ungu untuk melihat paha lembutnya yang setipis mangkuk kecil. Dia menggosok dan menikmati elastisitasnya. Tubuh Li Wei membeku dan dia kehilangan ketenangan sebelumnya. Pahanya menggelitik dari sentuhannya seolah-olah kilat mengalir di sekujur tubuhnya. Roknya terangkat sepenuhnya untuk mengungkapkan celana dalamnya yang dengan hati-hati menyembunyikan surga di bawahnya. Dia hampir hancur saat tubuhnya sedang terungkap sepenuhnya kepada seorang pria. Harga dirinya tenggelam ke dasar karena pengalaman ini benar-benar berbeda dengan harapan awalnya. Pria ini jelas mempermainkannya. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Seorang pria tidak akan berkeliaran seperti ini. Sudah lebih tegas. Li Wei mencoba menutup kakinya, tetapi dia memaksa mereka membuka lagi. Jika kamu terburu-buru, kami akan bermain sedikit lebih kasar. Bisakah kamu membuka sedikit? Fei Yun merasa tenggorokannya mengering. Iblis wanita ini terlalu terutama ketika dia hampir telanjang.
Bagaimana orang bisa menahan diri sebelum adegan putih ini? Fei Yun dengan cepat melepas pakaiannya. Setengah bagian bawahnya berdiri dengan gagah seperti pilar naga. Orang bisa melihat kejutan di matanya yang cantik saat tubuhnya menyusut ke belakang. Sayangnya, dia memegang kakinya dan menariknya kembali. Dia berjalan di antara kedua kakinya, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti. Dahi Li Wei dipenuhi keringat. Itu bahkan belum dimulai, tetapi dia sudah menemukan ini tidak tertahankan. Api di pahanya sepertinya benar-benar melelehkan tubuh batu gioknya. Dia mengambil napas dalam-dalam dengan kepalan tinju sambil bersiap menghadapi badai ini. Di masa lalu, ketika Fei Yun merampok keperawanannya, dia akhirnya pingsan karena rasa sakit. Mungkin kali ini akan lebih baik. Sayangnya, bahkan setelah dia menunggu lama, tidak ada rasa sakit seperti yang dia bayangkan. Ada yang aneh. Fei Yun melihat ke arah pintu masuk setelah merasakan bahwa formasinya telah hancur. Seseorang perlahan berjalan di dalam. Kultivasi orang ini luar biasa, mereka bisa menyalurkan momentum bumi untuk menyegel daerah itu. Fei Yun tidak akan bisa melarikan diri dengan mengebor ke dalam bumi bahkan jika dia mau. Sial, siapa yang datang pada saat seperti ini? Ling Donglai. Li Wei juga mengangkat kepalanya dan dengan cepat menarik roknya untuk menyembunyikan pahanya yang putih salju sambil menutupinya dengan kedua tangan. Dia tidak takut tidur dengan Feng Fei Yun, tapi dia jelas tidak ingin orang lain melihat adegan ini. Si penyusup akhirnya berjalan ke hadapan mereka. Namun, itu bukan Ling Donglai tetapi orang asing wanita. Dia mengenakan gaun hijau dengan temperamen yang elegan dan keren. Sebuah sabuk putih menghiasi pinggangnya dan menguraikan lekuknya yang menggoda. Rambut hitamnya terkulai ke bawah seperti air terjun di bahunya yang indah sampai ke pinggang rampingnya. Sebuah energi bawah mengalir dari sosoknya yang tinggi dan ramping seperti lotus murni dari neraka. Dia transenden dan pintar dengan kecantikan yang mampu menyilaukan semua pria. Dia tersenyum dan menatap Li Wei dan Feng Fei Yun di ranjang batu mereka tanpa ada kejutan pada posisi mereka saat ini, Gua Yin Void, Yao Ji. Salam, Nona Lu dan Yang Noble Feng. Petik 2. Ini adalah pengontrol mayat misterius dari Gua Yin Void. Dia pernah muncul di tepi danau suci dan memiliki kultivasi yang tidak dapat dibaca. Rencana sang putri untuk mencuri kesempatan Fei Yun di tablet sebenarnya karena kontribusinya. Para anggota gua ini semuanya sangat cantik, tetapi mereka semua mendengarkan Yao Ji. Kenapa dia datang ke tempat ini? Apakah dia membuntuti Fei Yun dan Donglai sepanjang waktu? Atau mungkin kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Donglai. Fei Yun menjadi sangat berhati-hati, sepertinya saya tidak tahu sekte Anda. Petik 2. Matanya murni dan bersemangat seperti bulan, jadi dia tampak seperti gadis cantik yang sedang tumbuh di tahun-tahun terbaiknya. Aku di sini untuk membantu kalian berdua. Ling Donglai diusir oleh saya. Petik 2. Fei Yun tidak bisa melihat menembusnya sama sekali dan merasa bahwa dia menyembunyikan beberapa rahasia. Bahaya yang datang darinya bahkan lebih besar dari Ling Donglai. Matanya murni sampai tingkat yang tidak realistis. Dia mengungkapkan senyum hampa, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih, Nona Yao. Petik 2. Fei Yun saat ini telanjang dengan Fei Yun kecil-nya masih sekeras sebelumnya, tapi Yao Ji tidak keberatan sama sekali. Dia menatap lurus padanya dengan ekspresi kemurnian dan keanggunan. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku dipercaya oleh orang lain. Mereka ingin saya membawa Nona Yao kembali ke Gunung Potala. Apakah Anda bersedia membiarkannya pergi? Dia tersenyum dan dengan lembut memutar rambutnya. Apa yang kamu tunggu? Li Wei sangat gembira. Seseorang akhirnya ada di sini untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin Fei Yun bisa menghadapi Yao Ji. Fei Yun mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di leher Li Wei yang adil. Dia menjadi ketakutan seperti kelinci dan tidak berani bergerak sama sekali. Fei Yun membalikkan gagangnya dan tersenyum pada Yao Ji, Nona Ji, seperti yang Anda lihat, ini adalah saat yang kritis. Bahkan jika aku setuju untuk membiarkanmu mengambilnya, adikku tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Dia melihat 3 gambar Ki yang berbeda di tubuhnya, teratai murni lautan, pelangi murni hari itu, dan burung murni bersayap 9. Ini semua adalah gambar teratas. Bahkan para jenius besar sejarah lainnya hanya akan memiliki masing-masing satu. Namun, dia sebenarnya punya 3, ini cukup mengejutkan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah akan melepaskan Li Wei atau tidak, itu apakah dia bisa mempertahankan hidupnya.
Dia mengungkapkan senyum yang bisa mengguncang jiwa, haha, yang nobel Feng, kau benar-benar sesuatu yang lain. Karena aku ingin membawanya pergi, aku akan secara alami menebusnya. Petik 2. Dengan itu, dia tertawa. Bagaimana? Aku. Setelah mengatakan itu, dia melepas sabuk putihnya dan kemudian gaun hijaunya untuk mengungkapkan sosoknya yang indah. Saat jarinya menarik tali hijau, dudou hijau mudanya juga tergelincir ke tanahnya sangat bangga. Tampaknya ada kabut samar di sekitar mereka yang akan membuat orang lain mimisan dengan pandangan sekilas. Dia menjentikkan jarinya dengan cara yang lucu. Sekarang, bahkan lapisan terakhirnya di bawah telah dihapus untuk sepenuhnya mengungkapkan dataran berumput. Fei Yun menatapnya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia merenung dan mengusap dagunya, benarkah sekarang? Sungguh, jika kamu setuju. Dia tersenyum dan mengayunkan sosok lembutnya untuk jatuh ke pelukannya dengan kecepatan seperti embusan angin. Tangannya yang putih mencengkeram lehernya sambil menggosok tubuhnya. Fei Yun belum pernah melihat seorang gadis mengambil inisiatif ke tingkat ini, tetapi bagaimana dia bisa menolak? Dia langsung membawanya ke tempat tidur batu dan mulai. Babak 362, kembali ke Pagoda Wan Xiang. Ada dua hal yang tidak bisa ditolak pria di dunia ini. Pertama, seorang wanita telanjang berbaring di depan Anda. Kedua, seorang wanita telanjang berbaring di depan Anda. Feng Fei Yun secara alami tahu bahwa wanita yang bisa bertahan dalam cara hidup sesat yang kejam, lebih sering daripada tidak, sangat beracun. Sayangnya, dia tidak takut racun. Tubuh Yao Ji mungil dan indah sementara Lu Liwei langsing namun montok. Yao Ji ingin menggunakan tubuhnya untuk menundukkan Fei Yun tetapi Fei Yun juga menelanjangi Liwei juga. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk tidur dengan mereka berdua? Suara-suara terus-menerus datang di gua bersama dengan erangan indah Yao Ji dan Liwei di atas terengah-engah Fei Yun. Karya musik ini berlangsung untuk waktu yang lama. Di dalam rawa yang penuh racun ini ada pemandangan, musim semi, yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu sebelum mereka akhirnya keluar dari rawa. Itu tampak seperti senja hari berikutnya. Yao Ji tampak lelah dengan rambut acak-acakan sambil bersandar ke Fei Yun. Ada senyum di wajahnya yang cantik. Kaki Liwei tidak bekerja sama karena dia kesulitan berjalan. Bagian bawahnya sangat kesakitan saat dia berjalan di belakang mereka berdua sambil menggigit bibirnya. Fei Yun tiba-tiba berhenti dan menatap dengan hati-hati pada Yao Ji, apakah kamu bahagia? Kamu tidak. Tubuhnya sedikit miring ketika dia memutar-mutar rambutnya. Fei Yun menggelengkan kepalanya, jika aku tahu kamu perawan, aku bahkan tidak akan menyentuh jarimu. Petik 2. Yao Ji bersandar di dadanya dan dengan genit berkata, tidakkah pria suka mengambil pertama kalinya seorang wanita? Bagaimana mungkin seorang wanita yang mengambil inisiatif membuka baju sebelum seorang pria menjadi perawan? Fei Yun tersenyum juga. Dia menemukan masalah ini terlalu aneh. Yao Ji sedikit kesal, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan padamu bahwa aku hanya membuka pakaian di depanmu? Fei Yun tidak menjawab dengan seringai masih di wajahnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku bersumpah ke surga, suamiku? Tangannya yang ramping menyentuh pipinya dengan senyum murni di matanya. Nona Yao, saya yakin seorang wanita yang luar biasa seperti Anda memiliki banyak pelamar, mengapa Anda membuka pakaian sebelum saya? Dia meraih tangannya untuk menghentikannya dari menyentuhnya. Yao Ji mengangkat kepalanya dan tertawa, ada banyak pembudidaya di dunia tetapi siapa di antara mereka yang lebih berbakat daripada suamiku? Fei Yun tidak menjawab. Yao Ji melanjutkan, Feng Fei Yun, Anda dan seluruh dunia meremehkan Anda. Namun, saya tidak akan melakukan itu. Saya yakin bahwa paling lambat dalam 20 tahun, Anda tidak akan memiliki lawan di dinasti Jin. Tidak mungkin aku salah menilai ini, haha. Petik 2. Haha, saya tidak pernah meremehkan diri saya sebelumnya meskipun mengejutkan bahwa Anda memeluk saya dengan hormat. Fei Yun tertawa. Yao Ji menyentuh dadanya yang berotot dan tersenyum dengan menawan, aku suka judi yang terbaik. Ada banyak orang yang saya harapkan, tetapi saya menaruh paling banyak uang untuk Anda. Petik 2. Itu sebabnya kamu mempertaruhkan tubuhmu padaku. Tanya Fei Yun. Aku pergi semua saat ini jadi jangan biarkan aku jatuh. Dia mengangkat bibirnya saat tangannya bermain-main dengan pipi dan dadanya. Tiba-tiba, 5 bidang kabut mengerikan datang dari jari-jarinya dan mengelilinginya seperti 5 naga hitam.
Mereka berputar dan berubah menjadi sangkar gelap. Kamu masih menipu aku. Fei Yun selalu berhati-hati sehingga saat dia mengambil tindakan, dia sudah mengaktifkan cincin roh tak terbatas untuk perlindungan. Haha, aku tidak akan berani menyerangmu, suamiku. Hanya saja saya harus membawa Suster Li Wei pergi dan Anda mungkin tidak membiarkannya pergi jadi saya tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Dia tersenyum sambil menutupi mulutnya sebelum meraih Lu Li Wei. Jiwa burung hijau terbang keluar. Bulunya yang cerah menerangi rawa-rawa saat melengking di langit. Kedua sosok cantik itu kemudian mendarat di atas punggungnya. Yao Ji dengan matanya yang indah menatap Fei Yun di bawah dan tersenyum, sayangku, kita akan bertemu lagi. Aku akan merindukanmu. Wosh! Burung hijau itu terbang melintasi langit dan berubah menjadi titik sebelum menghilang sepenuhnya. Boom! Fei Yun akhirnya menghancurkan kandang dan meletakkan cincin itu dengan senyum di wajahnya. Bagus, penyihir. Fei Yun secara alami telah mendengar Gua Yin Void sebelumnya. Banyak gadis cantik dibunuh oleh mereka dan dimurnikan menjadi mayat. Namun, dia yakin bahwa mereka tidak akan berani menyentuh Lu Li Wei. Bagaimanapun, tidak sembarang orang bisa menyinggung Gunung Potala. Yao Ji tentu punya alasan untuk membawa Lu Li Wei pergi. Penyihir itu cukup cerdik dan tidak mungkin untuk diprediksi. Awan roh jatuh dari langit. Itu hampir menyerupai tirai air yang mengalir deras. Seekor burung emas dengan kepala singa terbang keluar dari awan. Ling Donglai berdiri di atas kepalanya dengan baju besi hitamnya. Rumble, ada elit dari tentara bela diri mengendarai kilin mereka di mana-mana. Mereka semua memiliki darah haus pembunuhan dengan pedang mereka menunjuk ke langit. Fei Yun dengan tenang menyaksikan sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Orang Ling Donglai ini terlalu gigih. Sepertinya dia tidak akan pergi sampai dia menangkap Fei Yun. Feng Fei Yun, Anda tahu bahwa saya bisa memimpin 3.000 elit kami dari resimen kilin untuk menyerang rawa ini dan mengubur Anda di gua itu kemarin. Suara tebal Donglai datang. Fei Yun menyentuh hidungnya dan tersenyum. Kalau begitu, mengapa kamu tidak melakukannya, Saudara Ling? Karena aku paling benci mengganggu bisnis orang. Donglai berkata, penyihir dari Gua Yin Void itu datang kepadaku sebulan yang lalu, tapi kurasa dia akhirnya memilihmu. Petik 2. Apakah kamu merasa buruk tentang hal itu? Kata Fei Yun. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Donglai mendengus. Feng Fei Yun menutupi perutnya sambil merasakan terlalu banyak rasa sakit dari terkekeh-kekeh. Saya tidak menyangka Brother Ling menjadi orang yang begitu romantis. Cukup langka, sangat jarang. Apakah kamu pikir setiap orang seperti kamu, tidak dapat menolak siapapun yang datang atau memaksakan yang tidak mau? Seorang playboy sepertimu ditakdirkan untuk tidak pernah menemukan cinta sejati. Sosok tertinggi muncul di kepala Ling Donglai. Seolah-olah dia telah kembali ke Danau Naga dengan airnya yang tak terbatas dan melihatnya memainkan pipa di tepi pantai. 1. Donglai ingin menangkapnya secepat mungkin dan membawanya kembali ke ibu kota sehingga dia bisa melihatnya untuk kedua kalinya segera. Fei Yun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, apa kamu tidak tahu wanita menyukai cowok nakal? Seorang pria yang jujur hanya akan bisa menonton di sampingan. Aku agak bingung, bagaimana mungkin pria pintar sepertimu tidak mengerti hati wanita? Petik 2. Donglai mencibir, saya tidak perlu memahami hati seorang wanita, hanya saya sendiri sudah cukup. Petik 2. Dia melempar spanduk ke tanah. 3.000 kavaleri membentuk formasi kuat dan menyerang pada saat yang sama. Resimen kilin ini adalah salah satu pasukan elit dengan tentara berpengalaman. Mereka semua memiliki kultivasi yang luar biasa dan dapat membantai 100.000 pasukan biasa tanpa masalah. Bahkan seorang lelaki tua yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun akan berlari sampai sepatu mereka lepas. 4 gambar kilin besar menghantam Fei Yun. Serangan kombinasi 3.000 tentara yang berperang keras membawa aura pembunuh, tebal ke titik di mana itu mengembun di udara. Prestasi besar yang biasa basis dewa akan meledak segera dari tekanan. Bergemuruh. Tanah ini mengering karena asap di mana-mana dan mulai bergetar. Fei Yun telah melarikan diri dari medan perang, mengejarnya. Donglai di langit menatap ke arah utara dan adalah orang pertama yang mengejar. Kecepatan Fei Yun telah melebihi harapannya. Bahkan 3.000 kavaleri tidak bisa menahannya. Para pembalap ini membentuk formasi baru dalam waktu singkat dan mengejarnya ketika secara tidak sengaja menciptakan embusan debu yang sangat besar. Fei Yun tampak seperti sedang berjalan tetapi setiap langkah bisa melintasi gunung yang tinggi.
Ini adalah kecepatan yang menakjubkan. Setelah 1 jam penuh, dia bisa melihat pagoda yang menjulang diselimuti awan. Ada binatang buas yang terbang di sekitar juga. Dentang, dentang, lonceng roh dari menara lonceng otomatis berdering. Orang bisa mendengarnya dari jarak ribuan mil. Orang bisa melihat para murid mengenakan seragam putih ketika mereka memasuki wilayah pagoda. Di langit ada anggota tim penegak yang mengendarai burung perak dengan tombak sebagai senjata pilihan mereka. Fei Yun menoleh ke belakang dan cukup yakin, Dong Lai telah berhenti mengejar. Pagoda adalah tempat suci nomor 1 di dunia sehingga dia tidak bisa membuat masalah di sana. Fei Yun tersenyum dan terus terbang menuju menara bela diri karena dia perlu melaporkan banyak hal kepada Raja Surgawi setelah perjalanan ke Trinity. Jenderal, bagaimana sekarang? Pria gagah lainnya terbang menuju Golden Lion Lentigo dan meminta perintah. Haha, tunggu saja. Fei Yun pasti akan keluar. Revisi daftar pagoda akan berlangsung selama 3 tahun. Hanya setengah tahun telah berlalu sehingga bahkan jika itu bukan untuk peringkat, dia akan keluar untuk kedua kalinya untuk mendapatkan poin pertukaran untuk item dari Treasure Tower. Ling Donglai diam-diam memberitahu pria itu dengan mata penuh kebijaksanaan. Pria itu menurut dan pergi. Fei Yun mendarat di sebelah menara bela diri. Wang Meng sudah menunggu di sana dan sangat gembira melihat Fei Yun baik-baik saja. Dia berjalan maju dan menyapa, "Paman, Raja Surgawi ingin melihatmu." Petik 2. Fei Yun mengangguk, seperti harapannya. The Treasure Tower Lord di sini berbicara dengan Raja Surgawi. Mereka menunggu di lantai 91 untuk Anda. Wang Meng mengingatkan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah raksasa dari keluarga kerajaan. 2 karakter hebat dari keluarga ini sedang menunggunya, menyebabkan dia merasakan suasana yang tidak biasa. Babak 363, di dalam menara bela diri. Terlepas dari rambutnya yang abu-abu dan kaki gagaknya, Raja Surgawi masih bersemangat dan bersemangat. Dia duduk di atas dengan aura seorang raja. The Treasure Tower Lord duduk di sisinya. Muridmu menyapa kamu, Tuan dan Tower Lord. Fei Yun dengan hormat menundukkan kepalanya. Raja menunjukkan senyum gelap dan bertanya, apa hasil panenmu setelah perjalanan ke Trinity? Fei Yun menjawab, saya telah membunuh 5.864 Course Evils transformasi pertama dan 12 yang transformasi kedua, total 17.864 poin. Petik 2. Meskipun kontes untuk daftar pagoda dapat membuktikan kekuatan seseorang, ini hanya melawan kejahatan mayat. Kontes sebenarnya adalah bagaimana Anda akan bertarung melawan orang lain. Suara Agung Raja memiliki kekuatan yang berlawanan. Fei Yun mengerti dan menjawab, penampilan 10 ruang, itu mengejutkan kami. Mereka telah pulih selama bertahun-tahun, sehingga setiap aula menjadi sangat tangguh. Petik 2. Raja mengangguk setuju, kuil Shenluo bahkan lebih menakutkan sebelum dibagi. Anda mungkin melihat beberapa petunjuk tentang kejayaan masa lalu setelah kompetisi remaja ini. Petik 2. Pagoda itu memiliki keajaiban dari seluruh dunia, hampir sepertiga dari kumpulan talenta. Namun, itu hanya bisa bertarung pada tingkat yang sama terhadap orang-orang dari 10 aula. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka mungkin 1 langkah lebih tinggi. Fei Yun hati-hati menganalisis apa yang terjadi. Meskipun ke-7 tuan semuanya kalah di Danau Suci, 2 tuan terkuat mereka tidak muncul sekali sehingga tidak bisa dihitung sebagai kemenangan total. Raja bertanya, menurut Anda apa alasan mendasar di balik ini? Fei Yun menjawab, sejauh menyangkut bakat, murid-murid pagoda tidak kalah dengan yang sesat. Namun, dalam hal kelicikan dan skema, pengalaman pertempuran dan momentum pertempuran, kita jauh lebih rendah. Itu sebabnya kami benar-benar kewalahan pada awalnya. Petik 2. Betul, para murid sesat tumbuh dalam lingkungan yang brutal dan kompetitif, mereka selalu berada di ujung kematian. Inilah sebabnya mereka tahu bagaimana bertahan hidup dan memahami cara membunuh lebih banyak lagi. Karena itu, talenta yang dimanjakan dari pagoda tidak bisa benar-benar bersaing dengan mereka di tingkat yang sama. Raja setuju. Dia kemudian melanjutkan dengan menyatakan, alasan terpenting di balik kompetisi ini dalam merevisi daftar pagoda adalah agar setiap orang tumbuh dalam pertempuran dan menerobos selama bahaya. Petik 2. Saya mengerti. Petik 2. Eselon atas pagoda secara alami tahu bahwa aliran sesat muncul lagi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa murid-murid pagoda akan sangat tidak siap pada awalnya. Identitas asli The Treasure Tower Lord adalah putri pertama dinasti Jin,
kakak perempuan kaisar saat ini. Dia menikmati status tinggi dalam keluarga kerajaan. Pagoda adalah tanah suci nomor satu sehingga keluarga kerajaan harus mempertahankan kontrol atasnya. Raja Surgawi dan sang putri bertanggung jawab atas menara bela diri dan menara harta karun, dua menara paling penting di tempat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya keluarga kerajaan memandang pagoda. Tentu saja, pasti ada ahli kerajaan lainnya di tempat ini. Tuan Menara dengan serius bertanya, Feng Feiyun, apakah Anda masih berprestasi di God Best? Feiyun dengan hormat menjawab, masih ada cara untuk pergi sebelum kesengsaraan bumi. Petik 2. Dia bertanya lagi, kamu mengalahkan avatar Nalan Hongtao di level ini. Ini adalah pertanyaan retoris dan akan memiliki bagian kedua. Feiyun mengangguk dan menunggu untuk mendengarkan. Raja Surgawi tersenyum tanpa mengatakan apa-apa sambil menatap postur tegak Feiyun. Untuk dapat bertindak tidak dengan patuh maupun superciliously di hadapan dua ahli, ia pasti menemukan murid yang baik. Apakah kamu masih punya dendam terhadap Luofu? Suara Tuan Menara menjadi lebih bermartabat dan mendapatkan udara royalti yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Feiyun menggelengkan kepalanya, nama ukiran itu tidak masalah bagiku. Saya lebih peduli tentang kekuatan saya sendiri. Yang disebut takdir hanya menunjukkan kurangnya kepercayaan bagi yang lemah. Petik 2. Senyum Raja semakin lebar. Tuan Menara mendengus, menyebabkan lapisan es terbentuk di tanah sebelum melanjutkan, itu yang terbaik kalau begitu. Seseorang dari talenta Anda akan memiliki prestasi lebih besar dari kita di masa depan bahkan tanpa pemeliharaan. Petik 2. Bagaimana mungkin Feiyun tidak tahu apa yang sedang dilakukan keduanya? Mereka bertindak sebagai mediator untuk sang putri karena mereka tidak ingin melihat keduanya memiliki konflik. Bagaimanapun, itu tidak baik untuk keluarga kerajaan. Karena dua karakter hebat secara implisit menyatakan pendapat mereka, Feiyun tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini bahkan jika dia tidak senang dengan sang putri. Namun, bocah itu terlalu jauh kali ini. Saya tidak punya banyak untuk menebusnya. Baiklah, aku hanya akan memberimu harta roh kalau begitu. Raja membentangkan telapak tangannya dan gumpalan emas terbang keluar. Permata hitam seukuran ujung jari perlahan-lahan muncul. Permata hitam jatuh ke telapak tangan Feiyun. Pada awalnya, itu cukup panas seolah-olah dia memegang bulu-bulu. Ini adalah Thunder Fire Jewel, lahir dari magma bumi dengan afinitas api yang kuat di dalamnya. Dulu itu adalah kerikil, tetapi seorang senior dari klan kerajaan menggunakan guntur untuk memperbaikinya selama lebih dari 100 tahun sebelum menempatkannya di kolam petir selama 800 tahun lagi. Begitulah cara itu menerima spiritualitasnya untuk berubah menjadi permata dengan guntur dan api yang ada bersama. Petik 2. Ada total 172 kerikil dalam kelompok itu, tetapi lebih dari setengahnya meledak selama proses penyempurnaan. Pada akhirnya, hanya 5 yang berubah menjadi harta roh seperti ini. Kekuatannya sebanding dengan harta roh peringkat kedua. Jika Anda memiliki kelima, maka kekuatannya akan mirip dengan harta roh peringkat ketiga. Petik 2. Feiyun tidak bertindak malu-malu. Dia sangat kesal dengan sang putri, jadi diberi harta roh dari keluarga kerajaan adalah bagaimana seharusnya. Cincin roh tak terbatasnya hanya bisa dianggap sebagai harta roh peringkat pertama, yang terendah dari semuanya. Permata peringkat kedua ini seharusnya jauh lebih kuat daripada cincin itu. Itu tingkat yang sama dengan Haotian Spirit Mirror milik Dongfang Jingyue. Adapun artefak pembunuh seperti Blood Bane Exalted Pot, budidaya Feiyun terlalu rendah untuk benar-benar melihat melalui peringkatnya. Namun, itu adalah artefak terbaik dari Raja Yang, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Itu harus menjadi salah satu harta karun teratas di dinasti Jin seperti segel surgawi kaisar, yang berarti paling tidak itu berada di atas peringkat keempat. Sekarang kita bisa sampai ke bisnis. Tuan Menara berbicara tanpa emosi. Feiyun bertanya, apa itu? Raja Surgawi menjawab, tentu saja ini tentang membawa Anda kembali ke tanah leluhur kerajaan untuk mengikuti ujian para leluhur. Selama Anda bisa lulus ujian, Anda akan berada di baris berikutnya untuk posisi Raja Surgawi. Petik 2. Setelah menumbuhkan seni sabre Raja Naga, Feiyun berharap bahwa Raja Surgawi memiliki harapan tinggi untuknya dan ingin dia menjadi penggantinya. Namun, Feiyun hanya ingin mengikuti jalan abadi dan tidak tertarik pada posisi ini. Begitu kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia bisa meninggalkan dinasti Jin kapan saja. Sayangnya, dia hanya pemula pada saat itu,
terancam oleh banyak kekuatan. Tanpa perlindungan Raja Surgawi, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di tempat ini. Jika dia bisa menjadi penerus raja dan mendapatkan perlindungan dari seluruh klan kerajaan, siapa yang sebenarnya berani membunuhnya di depan umum? Bagaimanapun, ini mungkin hal yang baik. Fei Yun mengemukakan poin utama, namun, kompetisi untuk daftar pagoda belum berakhir. Petik 2. Raja menjawab, dengan kultivasi Anda saat ini sekarang, Anda tidak akan dapat lulus ujian penobatan di ibu kota, sehingga kompetisi ini harus berakhir sebelum Anda pergi ke tanah leluhur kerajaan. Dalam 3 tahun ke depan, selain mencoba yang terbaik untuk menerobos, Anda juga harus mendapatkan peringkat yang memuaskan dalam daftar. Petik 2. Ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dalam keluarga kerajaan, dan semuanya ingin menjadi Raja Surgawi berikutnya. Dengan demikian, sulit bagi seseorang di luar keluarga untuk memenangkan posisi ini. Semakin tinggi peringkat Anda pada daftar pagoda, semakin Anda akan membuat mereka diam. Petik 2. Fei Yun dengan yakin menjawab, saya tidak akan mengecewakan Anda, Guru. Petik 2. Tuan Menara menambahkan dengan udara arogan, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang posisi ini. Nenek moyang sudah tahu bakat Anda dan cukup optimis tentang Anda. Namun, ada satu hal yang perlu Anda persiapkan secara mental. Petik 2. Raja Surgawi mengeluarkan senyum aneh pada saat ini. Fei Yun bertanya, apa itu? Tuan Menara menjelaskan, untuk menjadi penerus gelar ini, Anda harus menikahi seorang putri. Saya melihat bahwa Anda dan Luofu adalah pasangan yang cocok satu sama lain, pasangan yang dibuat di surga. Saya telah melaporkan kepada Kaisar Jin tentang pernikahan Anda, itu akan dievaluasi dan diterima segera. Petik 2. Oh Tuan, sepasang yang dibuat di surga, bagaimana Anda melihat itu sama sekali? Fei Yun ingin mengutuk pada saat ini. Bahkan jika dia harus menikahi seorang putri, itu seharusnya bukan Luofu. Dia terbatuk dan berkata, ya, tentang ini, saya merasakan itu. Ini sudah diputuskan. Para leluhur memandang perkawinan ini dengan sangat penting dan berpikir bahwa kalian berdua cocok. Saya yakin keputusan kekaisaran harus dikeluarkan segera. Raja Surgawi dengan gembira menertawakan Fei Yun, Luofu berusia 18 tahun ini, keindahan keempat dari dinasti Jin. Saya yakin Anda tidak akan menolak pernikahan ini, kan? Petik 2. Mungkinkah Fei Yun bahkan menolak? Itu akan melanggar perintah kekaisaran dinasti Jin. Pada saat itu, ia harus menghadapi kemarahan seluruh dinasti. 1. Tuan Menara itu sedikit tidak bahagia dan dengan tegas berkata, Feng Fei Yun, berhentilah bermain-main mulai sekarang. Masalah antara Anda dan iblis-iblis dari kuil Shen Luo diketahui oleh seluruh dunia kultivasi. Sepertinya kamu cukup cakap, ya. Petik 2. Bukan masalah besar, bukan masalah besar. Manjakan cinta adalah cara kaum muda. Itu lebih baik daripada menyesal ketika Anda menjadi tua. Raja Surgawi juga orang tua yang santai. Ketika dia masih muda, dia juga jenius dimanjakan di atas menjadi seorang bangsawan. Keindahan yang tak terhitung jumlahnya datang ke pintunya sendiri. Dia memiliki stan satu malam dengan setidaknya beberapa lusin wanita, yang sebagian besar adalah wanita sesat bidah, penerus wanita dari faksi Dao, peri dari faksi abadi, dan pelacur-pelacuran. Dia jauh lebih sebagai pemain daripada Fei Yun. Mungkin penyesalan terbesarnya semasa mudanya adalah tidak bisa memiliki hubungan asmara dengan seorang putri. 1. Perintah seorang kaisar adalah mutlak di Cina, terutama dengan keputusan kerajaan. Dia harus mengingat kata-katanya bahkan dalam suasana santai, seorang raja tidak mengambil kembali kata-katanya. Bab 364. Mereka sebenarnya ingin dia menikahi sang putri. Ini memang mengejutkan Fei Yun, tetapi tidak banyak. Keluarga kerajaan cukup lihai. Mereka tidak akan duduk di sana dan menonton seorang jenius tak tertandingi menentang mereka. Itu terlalu menarik bagi mereka untuk menikahi sang putri dengannya. Setelah meninggalkan menara marsial, Lord Tower Tracer memperingatkannya lagi, tapi dia tidak peduli. Seperti Raja Surgawi katakan, masa muda seseorang akan sia-sia tanpa cinta. Kapan dia akan menemukan cinta jika tidak sekarang? Seseorang tidak bisa terlalu jujur karena orang jujur selalu menderita. Jika seseorang terlalu jujur di depan seorang wanita, mereka mungkin tidak selalu membalas ketulusan yang sama. Kebanyakan pahlawan di dunia semuanya romantis dalam arti dengan banyak kekasih dan teman di mana-mana.
Feng Feiyun menghabiskan hidupnya sebelumnya berkultivasi daripada hidup, jadi sekarang ketika dia memiliki kesempatan lain untuk hidup, mengapa dia tidak hidup dengan berbeda? Tuan Muda Feng mungkin saja sampah, tetapi masih ada satu hal baik tentang dia, berani melakukan apapun yang dia inginkan, dia tidak terikat oleh moralitas tradisional dan pengekangan sosial. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh Tuan Klan Phoenix. Feng Feiyun bergumam sambil berjalan menuju menara harta karun. Klan Master Feng juga merupakan keajaiban luar biasa dengan kepribadian yang mirip dengan Ling Donglai. Pada akhirnya, dia mati di tangan wanita yang paling dia cintai. Ini bukan karena kurangnya kecerdasan, hanya saja dia jelas tidak pintar ketika berhadapan dengan wanita. Kenapa aku begitu bodoh saat itu? Saya jelas memiliki 7 Ratu Phoenix di sisiku, namun saya mengabaikan mereka dan hanya mencintai Sui Yueting. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia bisa kembali ke Gunung Phoenix, dia pasti akan mengajarkan ketujuh dari mereka pengetahuan luas tentang reproduksi. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhasil sampai ke menara harta karun. Ada banyak murid yang kembali dari perang dengan kereta dan binatang buas mengangkut istana mayat. Budak juga membantu. Tidak semua orang memiliki batu spasial. Karena itu, transportasi menjadi sangat merepotkan. Sesekali, mereka perlu membawa istana mayat kembali ke menara dan bertukar poin untuk harta sebelum keluar untuk membunuh lebih banyak mayat. Dengan demikian, banyak yang telah kembali dan melakukan pertukaran selama periode ini. Ada semak bambu hijau di bawah menara dengan kabut tebal. Daftar roh yang membentang 18 meter mengambang di bawah. Banyak murid berdiri di depannya sambil berdebat dengan gembira. Hanya setengah tahun telah berlalu, namun sudah ada kesenjangan besar. Seseorang berhasil mengumpulkan 28.000 poin, berapa banyak mayat yang mereka bunuh. Petik 2. Pu Zixuan nomor 1. Dia dulu nomor 3, tapi saya pikir kultivasinya baru-baru ini pecah jadi dia tepat di belakang Yan Ziyu. Petik 2. Yan Ziyu harus lari ke Trinity untuk berurusan dengan orang-orang sesat sehingga dia tertinggal. Sekarang setelah para pemuda bidat mundur, kompetisi sesungguhnya untuk daftar akan dimulai. Petik 2. Feng Feiyun melirik diagram di semak-semak dan melihat beberapa ribu nama dalam daftar. Beberapa orang memiliki lebih dari 10.000 poin, sedangkan yang terendah hanya memiliki beberapa poin. Untuk pembudidaya mandat surga, membunuh mayat transformasi pertama itu terlalu mudah. Namun, untuk puncak Immortal Foundation dan Base God awal, setiap pertemuan dengan mayat adalah pertempuran hidup dan mati. Diagram melintas dengan cahaya putih dan berubah lagi. Ini membuat kegemparan karena orang lain telah berhasil masuk 10 besar setelah menambahkan lebih dari 4.000 istana. Haha, aku menghabiskan 80 poin sebagai ganti rumput naga merah muda 200 tahun. Kultivasi saya akan melambung lagi. Seorang murid keluar dari menara sambil memegang kotak batu giok dengan gembira. Yang lain berjalan keluar dengannya dan mencibir, saya baru saja menghabiskan 500 poin untuk 5 benih roh misterius sejati, hampir sama dengan setengah batu roh dan bernilai 150.000 koin. Ini cukup untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya selama setahun. Petik 2. Para murid yang mengantri menunggu giliran mereka cukup iri, 500 poin berarti dia membunuh 500 mayat, sesuatu yang orang biasa tidak bisa lakukan. Memiliki batu roh untuk kultivasi dapat melipat gandakan kecepatan, sehingga orang secara alami merasa cemburu. Feng Feiyun mulai menghitung. Satu benih roh misterius sejati dapat dijual dengan harga 30.000 koin. 10 di antaranya sama dengan satu batu, sekitar 300.000 koin. Satu rumput roh milenium sama dengan 10 batu atau 3 juta koin. Hanya lokasi terpencil seperti Grand Southern Prefecture yang akan menggunakan koin emas sebagai mata uang. Prefektur lain semua menggunakan biji roh, batu, dan rumput sebagai mata uang. Garis di luar sangat panjang, dan Feiyun ada di belakang. Tiba-tiba, sebuah suara yang dikenalnya mengulurkan tangan kepadanya, "Bro, kamu masih hidup, itu luar biasa. Berapa banyak istana yang aku tinggalkan bersamamu?" Petik 2. Little Demoness membawa kantong 10 kali ukuran tubuh mungilnya. Bagian dalamnya penuh istana dan darah masih menetes dari lubang. Dia benar-benar terlalu kecil, sepertinya dia membawa bukit kecil. Feiyun harus jongkok untuk melihat wajahnya penuh keringat. Meo, seekor kucing putih tepat di belakangnya.
Itu juga membawa kantong besar penuh istana. Boom! Dia menjatuhkan kantong ke tanah dan menyeka dahinya dengan lengan bajunya sambil berbaris di sebelah Fei Yun. Fei Yun secara alami tahu bahwa, adik perempuan, ini tidak memiliki niat baik kepadanya, tetapi dia juga tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Niat surgawinya menyapu kantong spasial dan berkata, Anda meninggalkan saya dengan lebih dari 6.800 istana. Petik 2. Saya melihat. Bibirnya bertengger ketika dia mulai menghitung dengan hati-hati, 6.800 ditambah 3.200, dan 3 mayat transformasi kedua dan YT 1.200. Sobat, berapa banyak itu? Petik 2. Fei Yun bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dengan jelas. Setelah 6 jam, akhirnya giliran Feng Fei Yun dan Little Demoness. Penebus itu adalah seorang guru dari pagoda. Dia mengenakan jubah daois putih yang rapi dengan wajah penuh keriput. Dia menyatakan, tempatkan istana Anda di platform batu. Istana transformasi pertama berjalan di kiri dan yang transformasi kedua di kanan. Petik 2. Ada 2 platform batu di menara. Permukaan mereka penuh dengan rune dengan kilau bercahaya. Mereka sebenarnya digunakan untuk mengukur berat istana untuk mengetahui jumlahnya. Pria tua itu melihat Fei Yun mengambil batu roh batasnya dan mata tuanya menyipit. Mereka yang bisa memiliki batu spasial memiliki budidaya yang luar biasa atau latar belakang yang luar biasa. Pria tua itu bertanya-tanya dengan sedikit antisipasi, berapa banyak yang dibunuh anak ini? Crash! Cahaya putih terbang dari batu spasial dan jatuh ke platform batu kiri, mengambil setengah dari ruang. Platform mulai bersinar sementara rune mulai bergerak. Akhirnya, sebuah nomor muncul. 5,864. Pria tua itu sedikit mengangguk. Jumlah ini cukup bagus dan dapat memungkinkan seseorang masuk 10 besar untuk saat ini. Dia akan menulis catatan ini pada diagram roh, tetapi Fei Yun mengeluarkan 12 istana mayat transformasi kedua dan melemparkannya ke platform yang tepat. Pria tua itu mengangkat alisnya. Membunuh 12 mayat transformasi kedua. Murid ini sama sekali tidak sederhana. Hanya satu istana dari level ini yang bisa mendapatkan 1000 poin. Membunuh mayat-mayat ini lebih dari 1000 kali lebih sulit daripada membunuh mayat tingkat pertama. Mayat transformasi kedua yang paling lemah adalah sekuat basis prestasi tertinggi dewa. Yang terkuat hampir pada tingkat yang sama dengan raksasa setengah langkah. Seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawanya dengan mencoba berburu mayat transformasi kedua jika mereka bertemu dengan mayat yang lebih tua. Namun, karena swift samsaranya, Fei Yun berani membunuh mayat-mayat ini. Ketika dia bertemu makhluk tua yang kuat, dia akan langsung melarikan diri. Dia hanya berkelahi dengan yang muda. Total 17.864 poin, tempat kelima untuk saat ini. Orang tua itu menulis ini pada diagram roh dan menyerahkan sepotong batu giok berukir sehingga ia bisa pergi ke lantai 6 untuk bertukar poin dengan beberapa harta. Demones kecil berikutnya. Bocah itu masih menyeret kantongnya yang besar dan tersangkut di luar menara. Tidak mungkin dia bisa masuk, jadi lelaki tua itu harus datang dan membantunya. Dia merobek kantong lalu memindahkan istana ke platform. Fei Yun juga membagikan bagian istana di batu ruangnya. Ada terlalu banyak istana dan mereka hampir memenuhi seluruh platform. 11.376 poin. Orang tua itu terkejut kali ini. Biasanya, akan sulit untuk menemukan seorang murid dengan lebih dari 10.000 poin setiap 15 hari. Tapi sekarang, 2 muncul pada saat bersamaan. Dia mengeluarkan 2 istana transformasi tingkat kedua untuk 2.000 poin lagi, total 13.376. Ini adalah tempat ke-6, tepat di belakang Feng Fei Yun. Setelah selesai dengan ini, Fei Yun menuju ke lantai 6 untuk menukar beberapa rumput semangat dan batu. Dia telah membuka 346 meridian saat ini, jadi dia hanya 16 jauh dari puncak pencapaian puncak God Best. Saya ingin tahu berapa banyak batu yang bisa saya dapatkan dengan 17.864 poin. Mungkin tidak sebanyak itu karena rumput dan batu terlalu berharga dan langka. Menara mungkin tidak memiliki cadangan sebanyak itu. Petik 1. Hal yang paling mendesak baginya adalah menerobos sekarang. Setelah melampaui kesengsaraan bumi untuk mencapai mandat surga, dia akhirnya akan mampu melawan penguasa aula sekolah sesat di atas memiliki kesempatan menang melawan seseorang seperti Ling Donglai. Bab 365.
Banyak murid datang ke lantai 6 dengan medali giok mereka dan dengan penuh semangat mengambil harta mereka sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Tempat ini bahkan lebih ramai daripada lokasi pertukaran poin di lantai bawah. Pengaturan ini juga lebih rumit karena bahkan pagoda yang kaya peduli dengan harta berharga ini. Little Demoness masih bertingkah seperti ekor kecil tepat di belakang Fei Yun sambil memegang lengan bajunya dengan tangan putihnya. Seorang murid wanita muda sedang bertukar. Dia sangat cantik dan orang pertama yang mengenali Feng Fei Yun sebelum berkata, "Anak, iblis." Fei Yun telah datang ke sini sebelumnya untuk menguji rasa rohaninya sehingga banyak murid dari menara ini mengenalinya. Ditambah lagi, ia telah mencapai tingkat ke-6 menara immeasurable dan itu membuatnya terkenal. Baru-baru ini, ia menjadi lebih terkenal di Trinity. Tidak hanya dia tidur dengan para iblis wanita sesat, dia bahkan mengalahkan Nalan Hongtao menjadi jenius nomor 1 di dunia kultivasi. Semua orang pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Fei Yun menunjuk karena dia tidak ingin dikelilingi oleh penonton. Setelah saudari junior itu tenang, Fei Yun tersenyum dan menyerahkan medali gioknya. "Saudari, harta apa yang bisa saya tukarkan dengan poin sebanyak ini?" Meskipun menjadi anak yang hilang, dia benar-benar tampan. Auranya menjadi lebih dingin dan elegan setelah transformasi darah keempat. Wanita biasa akan mudah pingsan untuknya. Saudari itu memerah karena pandangannya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia dengan gugup mengeluarkan gulungan batu dan berbicara dengan tenang, "Nilai tukar semuanya ada di sini." Petik 2. Fei Yun mengambil gulungan itu dan melihat banyak tulisan yang cermat di atas. Misalnya, 10 poin bisa ditukar dengan rumput centurial. 80 poin bisa mendapatkan rumput 200 tahun. 100 benih roh misterius sejati. 1001 batu roh misterius sejati. 10.001 milenium rumput. 100.001 pil semangat peringkat keempat. 300.000 harta satu roh. Ada lebih dari 1.000 hadiah di tempat ini. Yang tertinggi membutuhkan 10 juta poin. Ini adalah harta penentu menara pada tingkat yang sama dengan Cloud of Gaib. Setelah lebih dari 10.000 tahun, pagoda hanya memiliki beberapa artefak pada tingkat ini. Tentu saja, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan begitu banyak poin, terutama untuk para pembudidaya muda kecuali mereka mampu membunuh Course Evil transformasi ketiga. Satu istana mayat dari makhluk seperti itu bisa ditukar 1 juta poin. Namun, mereka berada di level Giant. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa membunuh satu. Fei Yun tidak perlu banyak berpikir. Dia mengembalikan gulungan itu dan berkata, "Biarkan saya menukar rumput roh, 6 batu roh sejati. Tinggalkan sisa poin." Petik 2. Saudari junior melihat total 17.864 poin dan mengurangi 16.1,864 tersisa. Setelah mengambil roh rumput dan batu, dia segera meninggalkan menara harta karun untuk menyingkirkan momok berjalan yaitu Little Demoness. Dengan rumput milenium dan batu-batu ini, dia bisa membuka semua 360 meridian sepenuhnya. Ini adalah masalah yang paling mendesak. Namun, dia tidak langsung pergi ke budidaya tertutup. Dia menelusuri jalan kecil di sepanjang rumpun bambu melalui gua-gua para pendahulu untuk tiba di sebuah danau. Saat dia berjalan menuju guanya sendiri, dia berpikir apakah Ji Chang Yue sedang keluar membunuh mayat atau hanya berkultivasi. Dia dengan mudah membuka formasi di luar gua dan menemukan bahwa itu ditutupi dengan lapisan debu. Tampak jelas bahwa tidak ada seorang pun di sini untuk waktu yang lama. Dia menjadi sangat kecewa karena dia tidak akan melihatnya saat ini. Ketika dia meninggalkan gua, seseorang terbang mendekat. Dia memiliki luka di mana-mana saat tubuhnya yang ramping bergoyang-goyang. Jubah putihnya telah ternoda darah sepenuhnya, tetapi matanya masih tegar saat dia berjuang untuk kembali ke gua. Menara immeasurable sangat sulit. Sepertinya saya tidak bisa melewati lantai 6 tanpa mencapai mandat surga tingkat pertama. Bagaimana Feng Fei Yun melakukannya? Jika saya tidak bisa melakukannya di dasar yang lengkap, basis God, bagaimana saya akan bersaing melawannya? Tidak, aku tidak bisa kalah. Murong tak bergumam. Dia mendongak dan melihat Fei Yun menyeringai di pintu masuk. Fei Yun berjalan mendekat dan menepuk pundaknya yang kurus lalu tertawa, "Kupikir kau keluar membunuh mayat jadi aku tidak akan bisa melihatmu. Kebetulan sekali kau kembali tepat waktu, itu pasti takdir." Petik 2. Tepuknya membuat Murong tak memuntahkan 2 suap darah. Fei Yun buru-buru menarik tangannya dan membantu pria itu,
apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang menyakitimu? Jangan sentuh aku. Murongta langsung mendorongnya menjauh sebelum melangkah menuju gua dengan ekspresi sedih. Fei Yun menyeringai lagi sebelum mengejarnya, Murongta, kami teman dekat, mengapa kamu marah padaku? Jika seseorang melakukan ini, saya akan membantu Anda mematahkan wajahnya. Petik 2. Ini kembali ke pagoda sekarang. Apakah dia tahu saya atau tidak? Tidak, pengkhianat ini tentu tahu identitas asli saya sekarang. Dia pucat dan terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Setelah menghabiskan setengah tahun di Menara Immeasurable, dia masih gagal menembus lantai 6 dan kembali terluka setiap saat. Waktu terlama yang dia miliki untuk bertahan adalah setengah bulan sehingga tekadnya jauh lebih kuat dari Xi Yelai dan Ji Feng. Dia adalah seorang spiritualis alami sehingga dalam hal bakat, dia bahkan di atas tatapan bulan Ji Feng. Jiklan juga memberikan rerumputan roh tak terbatasnya sehingga dia berada di puncak basis dewa yang lengkap dengan 360 meridian. Dia bisa saja mencapai mandat surga tingkat pertama sejak dulu, tetapi dia benci fakta bahwa Fei Yun mengalahkan tingkat ke-6 saat basis dewa selesai jadi dia dengan sengaja menunda kesengsaraan buminya. Tidak dapat menerima kekalahan, dia telah mencapai lantai 6 8 kali dan beberapa inci dari kesuksesan. Namun, kekuatan yang tidak dapat diatasi melukai dirinya sehingga dia harus pergi lagi. Ketika Fei Yun kembali ke gua, dia sudah tidur. Pergi ke lantai 6 adalah upaya yang sangat melelahkan. Setelah 15 hari tanpa tidur, semangatnya selalu tegang. Sudah cukup ulet dia untuk bisa kembali ke gua. Ketika dia bangun lagi, itu sudah hari ketiga. Lukanya sembuh dan gua itu benar-benar bersih. Ada jubah putih yang bertindak sebagai selimutnya tetapi Feng Fei Yun tidak ada di sini. Dia meraih jubah itu dan berpikir bahwa dia melihatnya sebelum tertidur. Di mana dia sekarang? Tetapi setelah mengingat kehadirannya, dia dengan cepat duduk untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Tidak apa-apa karena dia masih mengenakan jubahnya yang berlumuran darah. Dia tidak mencoba mengganti pakaianku atau aku akan terkena. Petik 1. Dia meninggalkan gua dan menemukan bahwa itu masih pagi. Belukar bambu dicuci dengan embun pagi dengan burung-burung ungu bernyanyi di kejauhan di antara dedaunan. Api telah dimulai di tepi danau. Fei Yun sedang membuat api unggun dan menggunakan tongkat bambu untuk membuat tusuk sate ikan. Dia senang bernyanyi dan berteriak setelah melihat Ji Changyue, Murongta, aku tidak mengerti. Kenapa ikan saya keluar berbau sangat berbeda dari Anda? Apa resep rahasiamu? Petik 2. Ji Changyue ingin mengabaikannya tetapi jika dia tidak mengetahui identitasnya, dia bisa terus bermain dengannya. Cepat atau lambat, dia akan membiarkannya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia masih memiliki penampilan Murongta dengan tubuh lemah dan kulit pucat, anak laki-laki kurang gizi dan anak tertindas. Feng Fei Yun, apakah kamu tahu mengapa aku marah padamu? Dia duduk di dekat api. Senyumnya membeku ketika dia menjawab dengan serius, Murongta, kami teman terbaik. Petik 2. Sahabat. Hah? Jika kita adalah teman terbaik, lalu mengapa kamu menghilang selama setengah tahun? Dia melemparkan jubah itu kembali ke Fei Yun. Dia menangkapnya dan tertawa, saya sudah berkultivasi selama ini sehingga saya bisa kembali dan membalas Anda. Petik 2. Membalasku, katanya dengan jijik. Fei Yun berdiri dengan ekspresi serius, pada hari pertama di sini, Ji Feng menantangku untuk pertempuran hidup dan mati. Saya hanya basis dewa awal saat itu, Anda menukar darah Anda dengan ginseng milenium agar saya mencapai tingkat menengah dalam semalam. Begitulah cara saya selamat dari pertempuran dengan Ji Feng. Petik 2. Kamu masih ingat, Changyue sedikit menggigit bibirnya. Meskipun dia tahu dia melakukannya untuk mendapatkan kepercayaannya, kata-katanya masih menyentuhnya. Bagaimana mungkin aku lupa? Aura drakonik melonjak keras dari tubuhnya, seperti yang aku katakan sebelumnya, orang yang mengambil darahmu, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Dia bukan pendahulu yang berafiliasi dengan menara harta karun sehingga tidak masalah bahwa dia adalah mandat surga karena dia harus membayar harga untuk mengambil darahmu. Saya kembali kali ini, mari kita pergi dan memberinya pelajaran. Petik 2. Ji Changyue berbalik dan tidak percaya sepenuhnya padanya. Dia menatapnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum berbicara dengan marah, itu terbakar. Petik 2. Apa yang terbakar? Dia kehilangan auranya yang dominan dan bertanya dengan bingung. Idiot,
Ikannya terbakar. Ji Changyue buru-buru mengambil ikan hangus yang masih terbakar dengan asap keluar. Bab 366. Di semak-semak di luar menara harta karun adalah bambu kondensasi roh yang ditanam puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, daerah sekitarnya penuh dengan pohon-pohon bambu seperti batu giok. Setelah malam tiba, tempat ini masih tertutup kabut dan kabut. Rumput yang aneh tumbuh di bawah bambu ini dan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Fei Yun menginjak-injak daun layu dengan lengannya yang berkibar-kibar seperti orang abadi yang melintasi jurang. Angin yang bertiup lebih cepat menemaninya saat ia melakukan perjalanan melintasi semak-semak. Ji Changyue mengikutinya dengan tatapan putus asa. Dia curiga dia tahu identitas aslinya, tetapi dia tidak bisa mengkonfirmasi. Meskipun dia ingin melenyapkannya, ini membuatnya agak enggan. Lagi pula, dia telah membuat terlalu banyak persiapan. Mengakhiri dia sekarang terasa seperti usaha sia-sia. Tentu saja, ada pro untuk mengakhirinya sekarang juga. Fei Yun memiliki seringai di wajahnya saat dia melangkah melewati kabut. Mereka akhirnya menyeberangi semak-semak untuk mencapai tebing hitam. Tebing hitam ini memiliki banyak lekukan berbatu di permukaannya. Ketika bulan bersinar di atasnya, kabut mayat samar naik. Itu tampak seperti dinding yang telah ternoda darah mayat. Senyum Fei Yun menghilang sepenuhnya setelah mencapai tempat ini. Dia menjadi serius dengan energi pembunuh yang naik dari solnya sampai ke kaki, perut, tulang belakang, lalu kepalanya. Energi terkondensasi menjadi asap hitam. Chang Yue datang dan menasihati, Brother Feng, orang tua ini harus mati tetapi dia benar-benar terlalu kuat di mandat surga tingkat pertama. Belum lagi dia adalah penguasa harta karun yang jahat, jauh lebih menakutkan daripada yang lain pada tingkat ini. Sebelum melintasi kesengsaraan bumi, kita bukan lawannya bahkan jika kita bertarung bersama. Kenapa tidak menunggu? Tatapan dingin Fei Yun terpaku pada tebing saat dia menjawab, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mungkin telah mengambil setengah dari darahmu untuk mencapai level berikutnya. Jika kita menunggu lebih lama, dia akan melakukan terobosan ke level kedua atau bahkan lebih tinggi, itu akan lebih bermasalah untuk merawatnya saat itu. Petik 2. Fei Yun berjalan menuju tebing dan meletakkan telapak tangannya yang tertutup kabut di tebing. Lebih dari 100 diagram muncul di tebing dengan api, kilat, dan bahkan pedang terbang. Dalam sekejap, tebing telah berubah menjadi zona mati. Chang Yue memiliki senyum kejam yang berkedip di matanya. Feng Fei Yun, ini kamu pacaran dengan maut, ingin membunuh Master Harta Karun jahat mandat tingkat pertama di markas besar pencapaian God Best. Anda benar-benar berpikir itu mudah untuk berurusan dengan satu. Petik 1. Dia tidak ingin dia mati dengan cara yang sederhana. Lagi pula, dia membuatnya merasakan rasa malu terbesar seorang wanita sehingga dia ingin membalasnya 2 kali lipat, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, dia adalah jenius nomor 1 di dinasti Jin saat ini. Tak terhitung telah menempatkan karunia di kepalanya. Imbalan ini saja bisa membuat banyak master. Dia merasa bahwa dalam hal manfaat dan balas dendam, manfaatnya mungkin lebih besar daripada yang terakhir. Boom! Dengan satu kepalan, dia menghancurkan semua formasi di tebing ini. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melewati penghalang yang tidak terlihat, menciptakan riak di udara. Ji Changyue juga mengikutinya segera. Di dalam tebing ini ada sebuah gua besar, di dalamnya benar-benar gelap dengan bahaya yang tak ada habisnya. Satu binatang bersisik yang menjulang setinggi 7 meter dan banyak mayat dengan tombak melindunginya. Fei Yun dengan santai berjalan maju. Binatang dan mayat itu jatuh dengan tubuh hancur sebelum jalannya. Semua formasi baru diinjak-injak dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Chang Yue tepat di belakangnya terperanjat. Kultivasi Fei Yun sebenarnya menakutkan ini. Mungkinkah dia telah melampaui kesengsaraan bumi untuk mencapai mandat surga? Petik 1. Tidak mungkin. Jika dia melakukannya, energi bumi akan memberdayakan tubuhnya dan memungkinkannya untuk meminjam kekuatan ini tetapi Fei Yun saat ini tidak pada tingkat ini. Petik 1. Boom! Ledakan keras membuat lubang besar di dalam gua, hampir runtuh sepenuhnya. Angin sepoi-sepoi keluar dari kedalaman gua. Ada mayat melolong, penampakan, dan bayangan tidak jelas lainnya bergerak di udara. Sepertinya neraka akan datang. Fei Yun berdiri di dekat kolam darah mendidih dengan gelembung hijau. Di dalamnya ada banyak kerangka berkilau seperti giok milenium. Rambut pada kerangka ini masih panjang. Orang masih bisa melihat jejak-jejak daging yang tumbuh di sana.
Seorang wanita tua berambut putih juga terbenam di kolam ini bersama dengan tengkoraknya. Kulitnya tampak seperti kulit gosong dengan banyak kerutan di tubuhnya. Ini lebih menakutkan dari hantu. Itu dia. Dia ingin menggunakan darah spiritualis untuk memurnikan racun mayat di tubuhnya agar menjadi muda kembali. Chang Yue menunjuk ke wanita bungkuk itu. Dia juga seorang master harta karun peringkat 3. Setelah memasuki kuburan, racun mayat telah mengubahnya menjadi kekejian ini. Ini adalah upacara darah dari master harta karun jahat, bagaimana kamu tahu tentang itu? Fei Yun menatap mata Ji Chang Yue. Itu membuatnya mundur satu langkah dan berpikir bahwa ia telah menyadari identitasnya. Dia harus mengambil inisiatif. Wosh! Dia menyerang lebih dulu dengan spanduk hitam besar yang bergerak maju. Ini adalah harta roh, Grand Wind Banner. Energi roh yang mengesankan berkumpul di permukaannya, mampu menyapu seluruh area. Fei Yun awalnya ingin membantunya membunuh wanita tua ini untuk membalas perbuatan baiknya sebelum memutuskan semua kepura-puraan dengannya dan menyelesaikan perseteruan mereka. Namun, dia tidak mengharapkannya untuk mengungkapkan identitasnya begitu cepat dan menyerangnya terlebih dahulu. Wosh! Dia mulai swift samsara dan berubah menjadi kabut untuk melarikan diri dari spanduk. Dia muncul tepat di belakangnya dan berbicara tanpa memandangnya, aku sebenarnya ingin kamu menjadi Muronta selama beberapa hari lagi karena aku tidak punya banyak teman. Tubuh Ji Chang Yue berubah dan menjadi jauh lebih tinggi. Kakinya menjadi ramping dan kekuningan di kulitnya surut. Perubahan besar terjadi pada wajahnya yang sakit-sakitan. Bocah yang lemah itu berubah menjadi seorang wanita yang memikat dengan alis tipis dan mata yang bergerak. Dia memiliki hidung tinggi dan bibir tipis serta tubuh anggun dengan lekuk tubuh yang indah. Beberapa wanita bisa dibandingkan dengannya. Dia menggunakan jari telunjuk dan tengahnya untuk membentuk segel untuk mengaktifkan spanduk sebelum mendengus. Feng Fei Yun, sepertinya kamu tahu siapa aku untuk sementara waktu sekarang. Petik 2. Di mana Muronta yang asli? Tanya Fei Yun. Membunuhnya sejak lama. Chang Yue mencibir, apakah kamu merasa sedih? Dia adalah putra satu-satunya teman dekat Anda, tetapi tidak apa-apa. Keluarga mereka akhirnya dapat bersatu di akhirat. Petik 2. Fei Yun menghela nafas sebagai tanggapan. Chang Yue benar-benar ingin melihat penampilan seperti ini darinya, kesenangan atas balas dendam yang berhasil. Dia mendengus, kamu seharusnya mengharapkan hal seperti ini terjadi setelah mem saya. Apakah Anda merasa menyesal sekarang? Petik 2. Fei Yun tersenyum dan berkata, aku hampir mati di tanganmu. Meskipun pada akhirnya aku menang dan bisa membunuhmu dengan satu tebasan, tidak ada yang baik untukku jadi aku menemukan kebahagiaan di tubuhmu sebagai cara untuk membayar penderitaan mentalku. Aku masih tidak berpikir aku salah dalam melakukannya bahkan sekarang, bukan begitu. Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia menggunakan spanduk lagi. Formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kainnya. Gelombang besar menghancurkan barang-barang di gua berkeping-keping. Fei Yun membentangkan telapak tangannya untuk melepaskan gelombang cahaya. Thunder Fury Jewel muncul di telapak tangannya dan mulai melayang di udara. Baut petir menyala darinya dengan semburan api menyebar kemana-mana. Itu mengubah gua menjadi lautan api. Boom! Spanduk itu hampir hancur oleh permata itu. Ji Chang Yue mungkin seorang spiritualis tetapi bakatnya jauh lebih rendah daripada Feng Fei Yun. Dia juga menggunakan harta roh peringkat kedua sehingga dia langsung meniupnya terbang ke dinding. Dia menyingkirkan permata itu dan mengambil spanduk kemudian menyimpannya di dalam batu keruangannya tanpa reservasi. Dia berjongkok di depannya dan menatap matanya yang tegar, kehidupan seumur hidup. Dia bersandar di dinding dan menggigit. Darah keluar dari bibirnya dan disertai oleh asap spiritual dengan kekuatan aneh dan aroma manis. Ini adalah darah seorang spiritualis. Satu tetes bernilai 100.000 koin. Dia masih menantang seperti biasa dengan udara dingin yang sama dengannya. Dia baik-baik saja dengan kehilangan siapapun, hanya saja tidak Feng Fei Yun. Kolam darah di belakangnya menjadi gila. Wanita tua itu tiba-tiba membuka matanya yang menyerupai dua sumur kuno kematian. Dua sinar hitam melesat dan berubah menjadi baut kilat. Rumble, kolam itu meledak sepenuhnya. Tengkorak berdaging ganas di dalam mulai saling mendorong ketika mencoba untuk keluar. Mereka semua bergegas menuju Ji Chang Yue. Darah seorang spiritualis memiliki godaan fatal terhadap mereka. Bab 367, Pertemuan Kesengsaraan Bumi. Berani mengganggu. Anda pengadilan kematian.
Fei Yun melambaikan lengan bajunya. Seekor naga putih panjang terbang keluar. Ini menggunakan telapak tangannya untuk membuat gelombang pedang yang merusak. 7 kerangka bergegas maju dengan daging yang baru tumbuh. Orang bisa melihat saluran energi mereka dengan jelas. Mandi di kolam darah spiritualis telah memungkinkan mereka untuk berubah menjadi mayat darah. Gelombang pedang Fei Yun membagi satu di depan menjadi 2 bagian. Dagingnya berubah menjadi darah dan hanya tulang yang tertinggal. Seorang master harta karun jahat memang menakutkan, bahkan lebih dari pengendali mayat dari wilayah utara. Kerangka ini semua mandat surga ketika mereka masih hidup. Tulang-tulang mereka telah disempurnakan oleh kesengsaraan bumi sehingga bahkan pedang sabernya memiliki kekuatan penghancuran terbatas terhadap mereka. Fei Yun harus mengambil pedangnya dan menebas dengan sekuat tenaga. Selas pedang gila melonjak dengan aura Raja Naga langsung menghancurkan 3 kerangka menjadi debu. Baik tulang dan aura jahat mereka benar-benar dimakan oleh tebasan pedang. Meskipun kekuatan mereka tangguh, mereka masih tidak bisa menghentikan satu tebasannya. Sementara Ji Changyue tidur selama 2 hari, Fei Yun telah memurnikan rumput milenium sehingga tubuhnya telah membuka total 356 meridian. Dia lebih dekat dan lebih dekat ke mandat surga tingkat pertama. Wosh! Bayangan terbang di sekitar Fei Yun dengan kecepatan hantu. Itu melompat kembali ke kolam darah tetapi Fei Yun mengulurkan tangan untuk meraihnya. Wanita tua yang memegang Ji Changyue melakukan backhand untuk membuat formasi emas. Rune berubah menjadi pusaran air besar dan menembakkan sinar keemasan pada Fei Yun. Keke, tawa serak datang darinya saat dia melompat kembali ke kolam dan menggigit leher putih salju Ji Changyue. Splash! Darah seorang spiritualis terbang ke mulut wanita tua itu dan langsung diserap seperti tonik. Cahaya crimson yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Darah di kolam juga mengalir dengan cepat dengan simbol-simbol berdarah mengambang di permukaan. Itu berubah menjadi formasi cair dan bergegas menuju tubuhnya. Saya ingin vitalitas spiritualis dan kekuatan kehidupan yang tak terbatas ini menjadi muda lagi. Tanda tebal muncul di tubuhnya. Kulit keriput dan kulitnya yang kuning tua mulai menghilang. Kulitnya menjadi lebih baik dengan rambutnya menjadi hitam lagi, termasuk alisnya. Dia berubah dari 90 menjadi 60, 50, kemudian 40, wanita tua yang awalnya mengerikan itu telah berubah menjadi gadis cantik berusia 20 tahun. Boom! Fei Yun menghancurkan formasi emas dan mendorongnya kembali ke kolam darah. Dia menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Seorang wanita muda menjadi tua adalah proses yang lambat, semua wanita secara alami takut akan hal itu. Namun, seorang wanita jelek yang berubah menjadi gadis cantik dalam sekejap juga cukup menakutkan bagi pria juga. Itu adalah ujian mental bagi para penonton. Tiba-tiba, dia menjerit menusuk hati. Penampilannya berubah kembali. Kulit giok menjadi kuyu, tubuhnya semakin membungkuk. Rambut hitam putihnya benar-benar rontok. Kamu juga seorang ahli harta karun jahat. Dia menatap ngeri pada Ji Changyue dan ingin mendorongnya tetapi tidak bisa. Jubah putih Ji Changyue berwarna merah darah. Lapisan darah tebal menutupi kulitnya ketika dia berdiri di kolam darah seperti lotus putih. Cahaya suci mulai terbentuk di atas kepalanya. Wanita tua ini menyaksikan untuk mencuri tubuh spiritualis Ji Changyue untuk menjadi muda kembali. Dia tidak mengharapkan gadis ini untuk menumbuhkan catatan mencari harta karun istana, seorang ahli harta karun jahat seperti dia. Retak. Tubuhnya menua lebih cepat setelah dilawan oleh Ji Changyue sampai hanya ada tulang yang tersisa. Potongan-potongan ini akhirnya berubah menjadi bubuk putih. Rambut hitam Changyue berkibar-kibar sementara matanya yang hitam pekat tampak seperti 2 kolam yang mandek. Karena darah membasahi pakaiannya, lekuk tubuhnya yang tanpa cacat sepenuhnya diuraikan. Energi jahat yang sangat kuat. Darah spiritualisnya berubah menjadi darah roh jahat sekarang. Fei Yun mengeluarkan Thunder Fire Jewel lagi tanpa ragu-ragu. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari artefak hitam. Kekuatan harta roh peringkat kedua jauh lebih tinggi dari peringkat pertama. Baik roh di dalam maupun kekuatan penghancur menakutkan hingga yang ekstrim. Secara langsung menghancurkan setengah dari gua. Bebatuan jatuh. Boom! Sebuah celah terbentuk di bumi dengan gelombang panas yang memancar dari bawah. Lava memuntahkan dan menutupi seluruh permata. Tidak baik. Dia mencuri yayasan wanita tua itu dan sebenarnya telah memulai kesengsaraan bumi. Fei Yun merasakan kekuatan panas yang kuat berkumpul di mana-mana di bawah ini. Itu memberi perasaan yang tidak menyenangkan.
Dia tidak berani berlama-lama di tempat ini. Kesengsaraan buminya akan segera terjadi. Jika dia sendiri yang dan memulai, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena bakatnya yang sangat tinggi, kesengsaraannya secara alami akan menjadi lebih kuat. Kultivasinya saat ini mungkin tidak memungkinkannya untuk melampaui cobaan ini. Banyak jenius sejarah agung telah mati karena kesengsaraan bumi mereka. Itu sama sekali bukan kejadian aneh. Dia mengingat permata itu dan melompat melalui tanah kemudian berubah menjadi sinar untuk terbang menuju langit. Dia akhirnya mendarat di tebing 200 mil jauhnya untuk menyaksikan belukar. Banyak retakan muncul di tanah dengan suhu mengerikan memancar keluar. Ada lava yang berasal dari 8 arah yang berbeda menuju Jichang-yue. Panas lava bahkan bisa melelehkan logam, apalagi tubuh manusia. Itu adalah seorang spiritualis bagimu, 8 gelombang lava, hanya sedikit berbeda dari tingkat sejarah. Saya bertanya-tanya berapa banyak gelombang lava yang akan terjadi selama kesengsaraan saya. Fei Yun memperhatikan dengan cermat. Selama kesengsaraan bumi, jumlah gelombang lava melambangkan potensi dan bakat seseorang. Misalnya, para jenius sejarah mampu menghasilkan sekitar 9 gelombang. Tentu saja, ini adalah yang terlemah dari level ini. Sebagai contoh, Si Yelai memiliki 9 gelombang lava sementara Su Yun memiliki 11 gelombang. Mereka berdua jenius sejarah agung tetapi kesenjangannya cukup besar. Ini juga alasan mengapa 8 jenius yang lebih tua jauh lebih terkenal daripada yang baru naik. Mereka hanya lebih kuat. Adapun orang bijak-bijak yang meninggalkan nama mereka di tablet suci, mereka mampu memanggil 12 gelombang lava selama kesengsaraan bumi mereka. Di dinasti Jin, monster yang brilian telah berhasil menyerukan 13 gelombang lava. Ini adalah jenius sejarah agung yang paling berbakat dalam dinasti ini. Namun, Fei Yun tahu bahwa dunia ini tidak terbatas. Beberapa talenta meneror bahkan lebih baik daripada para jenius sejarah. Mereka disebut jenius mitos dan jenius yang didewakan. Namun, tidak ada jenius legendaris yang pernah muncul di dinasti Jin. Mayoritas pembudidaya di sini tidak menyadari tingkat khusus ini. Fei Yun adalah seorang jenius legendaris dalam kehidupan masa lalunya. Dia hanya membutuhkan 1000 tahun kultivasi untuk mencapai kemunculan surga tingkat 9. Jika aku bisa mendapatkan embrio suci yang jiwa, mungkin aku menggunakan tubuh manusia ini untuk mencapai tingkat legendaris atau bahkan lebih tinggi. Sayangnya, sekarang terlalu jauh. Fei Yun berspekulasi. Dia percaya bahwa dia bisa memanggil 12 gelombang lava sekarang. Ini adalah pengekangan karena konstitusi bawaannya, terlalu sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kecuali, dia bisa memasuki menara immeasurable dan menambah konstitusinya untuk kedua kalinya. Yan Ziyu melakukan ini hanya untuk mencapai tingkat sejarah. Gemuruh. Dampak kesengsaraan bumi ini hebat dan membuat banyak orang khawatir di pagoda. Helai niat surgawi menyapu. Beberapa bahkan secara pribadi datang sendiri dan melayang di antara awan. Suara mendesing. Suara mendesing. Wosh. Lebih banyak yang terbang. Kultivasi biasa yang mencapai mandat surga tidak akan menciptakan keributan besar. Namun, keajaiban dengan 8 gelombang lava berbeda. Begitu dia mencapai mandat surga tingkat pertama, dia bisa bertarung di atas level dan menjadi seseorang yang bisa menghentikan master sejati dari generasi terakhir. Ini adalah keajaiban tingkat atas yang akan memiliki kekuatan untuk membunuh mandat surga tingkat kedua dan bahkan bisa bersaing dengan tingkat ketiga. Dia mungkin satu-satunya spiritualis saat ini. Meskipun bakat kultivasinya lebih rendah dari level historis, kekuatan pertarungannya yang sebenarnya mungkin lebih kuat dari 9 jenius gelombang lava. Fei Yun merasakan hawa dingin di atas kepalanya, membuatnya menatap langit di atas. Sebuah titik hitam dengan cepat menuju ke tanah dengan tekanan yang luar biasa dan menakutkan. Itu adalah kesengsaraan bumi dengan gangguan surgawi, bintang jatuh. Fei Yun terkejut. Kesengsaraan buminya sebenarnya telah menarik untaian kesengsaraan surga. Hanya raksasa di mandat surga tingkat ke-9 yang menjalani kesengsaraan surga mereka yang akan membatalkan jenis kekuatan ini. Hanya satu untai sudah cukup menakutkan.